Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Latif Martiza dengan NIM 2410817210025. Di sini saya akan mereview sebuah aplikasi yakni Messenger dengan fitur utama yakni fitur chat. Jadi Messenger ini merupakan sebuah aplikasi dan platform eh, yang dikembangkan oleh Meta, perusahaan induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Jadi awalnya fitur Messenger ini diluncurkan pada tahun 2008 sebagai Facebook Chat yang hanya bisa diakses dalam situs web Facebook. Namun setelah di tahun 2011 Meta memisahkannya menjadi aplikasi mandiri untuk ponsel agar lebih fokus ke fungsi chat. Kemudian fitur utama Messenger ini memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi memiliki fungsi. Jadi fitur-fitur utama dari Messenger ini ada pesan teks dan suara, bisa mengirim voice note, eh, stiker, GIF, menggunakan koneksi internet. Kemudian ada video call dan em, telepon suara. Kemudian bisa mengirimkan foto, video, dan lokasi langsung. Kemudian eh, Messenger ini sendiri sudah menggunakan enkripsi end-to-end untuk pesan pribadi yang berarti percakapan diamankan dan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga termasuk Meta sendiri. Kemudian Messenger ini secara sederhananya adalah saluran komunikasi utama untuk berinteraksi secara pribadi dengan teman, keluarga, atau komunitas yang ada di dalam Facebook. Saat ini Messenger hanya bisa menggunakan mendaftarkan nama dan nomor telepon tanpa harus memiliki profil Facebook yang aktif. Baik, selanjutnya ada functional dan non-functional requirement dari aplikasi Messenger. Yang pertama ada penerima dan pengiriman dan menerima pesan. Jadi, pengguna dapat mengirim dan menerima pesan teks secara real time dengan dalam percakapan one-on-one. Kemudian yang kedua ada status pesan. Jadi sistem dapat melacak dan menampilkan indikator status pesan. Jadi contohnya itu kayak saat sedang mengirim pesan yang kemudian diterima di perangkat lawan bicara. Kemudian itu ada penanda bahwa pesan itu sudah dibaca atau belum. Kemudian yang ketiga ada indikator mengetik. Jadi sistem bisa memberitahu kalau user itu sedang mengetik ketika eh, lawan bicara itu sedang menulis pesan. Kemudian yang keempat ada dukungan multimedia dan lampiran. Jadi pengguna dapat mengirim dan menerima berbagai jenis file seperti gambar, video, voice note, dokumen, ataupun mengirimkan lokasi. Selanjutnya ada grup chat. Jadi user bisa membuat sebuah grup chat untuk diskusi dengan banyak orang, serta bisa menambahkan beberapa anggota ataupun mengeluarkan beberapa anggota dari grup chat. Kemudian ada chat history, sistem dapat di mana sistem ini dapat memuat dan menampilkan riwayat obrolan sebelumnya. Kemudian ada push notification. Jadi sistem mengirimkan notification ke user kalau ada pesan baru. Kemudian ada status online atau offline.
ketika user itu em, sedang online ataupun offline, sedang membuka aplikasi atau sedang menutup aplikasinya. Kemudian selanjutnya ada non-functional requirement. Yang pertama itu ada low latency, jadi pesan itu harus sampai dengan waktu yang sangat minim. Idealnya itu hmm, di bawah 500 milidetik jika koneksi internet stabil. Kemudian ada skalabilitas, arsitektur chat harus dirancang agar mampu menangani lonjakan koneksi ribuan hingga jutaan pengguna aktif secara bersamaan. Kemudian em, reliability, jadi sistem tidak boleh menghilangkan pesan di tengah jalan. Jika penerima sedang offline saat pesan dikirim, server itu harus menyimpan pesan tersebut sementara waktu, lalu mengirimkannya saat penerimanya kembali online. Lalu ada security, jadi isi percakapannya ini harus dilindungi menggunakan enkripsi end-to-end. Jadi eh, hanya pengirim dan penerima yang memiliki hak untuk memiliki kunci untuk atau akses untuk membuka pesan tersebut. Jadi pihak server itu tidak bisa membaca pesan di sisinya. Kemudian seluruh transmisi data juga harus melalui jalur yang aman seperti HTTPS. Kita masuk ke desain database dari aplikasi Messenger. Oke, oke. Jadi di sini ada beberapa table, mulai dari table master yakni table user. Di sini ada eh, ID, kemudian username, email, phone number, avatar, status, kemudian last seen, dan created at. Jadi hmm, tabel user ini digunakan untuk menyimpan data identitas dari pengguna aplikasi. Jadi user itu bisa mendaftar dan mengisi datanya tanpa harus em, mengirimkan pesan atau masuk ke grup chat sebelumnya. Kemudian ada table conversation sebagai start table selanjutnya. Di sini ada ID, type, name, avatar URL, created at, dan update at. Jadi tabel ini itu berfungsi untuk menyimpan data identitas eh, dari eh, chat atau ruang obrolan. Ya. Jadi eh, room chat ini didefinisikan terlebih dahulu sebelum pesan bisa dikirim ke dalamnya supaya eh, bisa feel mengisi pesan tersebut. Kemudian kita ada em, pivot table, tabel yang menghubungkan antara table user dan table conversation, yakni pivot table conversation partisipan. Em, tabel ini itu bersifat many to many. Jadi em, eh, conversation table ini berfungsi untuk supaya eh bukan alasan dibuatnya itu
karena supaya satu user itu bisa bergabung eh, ke banyak grup atau banyak conversation, banyak chat dalam satu percakapan atau grup yang memiliki banyak user. Kemudian kolom tambahan seperti role, admin atau member dan join add itu diletakkan di sini karena status tersebut hanya valid ketika user terhubung dalam eh, conversation tersebut. Baik, kemudian kita masuk ke eh, transactional table. Di sini ada message, attachment, sama message receive, receive, receive. Yes. Jadi di di table message ini ada ID, conversation ID, sender ID, type, body, reply, message is deleted, dan created at. Kemudian ada di attachment, ada ID, message, file URL, file type, file size, duration, created at. Lalu di table message receive ada ID, message ID, user ID, status, update at. Jadi table message ini itu digunakan untuk merekam aktivitas pengiriman pesan. Data di sini itu menghubungkan pengirim dan tempat pesan dikirim. Kemudian ada tabel attachment itu digunakan untuk hmm, digunakan ke bukan. Jadi tabel ini itu bersifat one to many dengan tabel message. Jadi tabel ini itu tidak bisa berdiri tanpa eh, file multimedia seperti gambar atau video, hanya ada jika ada pesan yang memuatnya. Kemudian ada message receipt, tabel transaksional yang melacak status logistik dari setiap pesan, kayak apakah pesan sudah terkirim atau hanya dibaca oleh pengguna. Jadi tabel ini merekam relasi dinamis antara message dan user. Oke. Kemudian kita masuk ke simulasinya. Hmm, bentar. Nah, jadi di sini ada tabel simulasi dari em, data dummy yang sudah saya buat menggunakan desain database sebelumnya. Oke, jadi di sini ada sender nama pengirim yakni Budi admin dengan jenis pesan teks. Lalu isi pesannya halo tim, mari kita mulai. Lalu link lampirnya itu nol. Kemudian ada citra UI, itu ada jenis pesannya teks. Siap Budi, itu isi pesan dari si citra UI. Kemudian link lampirannya juga nol. Kemudian ada Andi Dev, itu jenis pesannya itu image. Kemudian isi pesannya ada ini referensi UI.
Lalu link lampirannya itu HTTPS bla bla bla. Lalu query 2 itu penerima merupakan contoh dari uh, chat one on one. Jadi Budi, contoh untuk pengiriman status pesan. Jadi sendernya itu Budi admin, status bacanya itu di read, kemudian ada Citra UI, itu statusnya itu deliver. Jadi dia mengirimkan pesannya. Oke, kemudian jadi kita misalnya di user story itu kalau dibuat di user story, misalnya seorang user itu ingin mengirimkan pesan dan menerima pesan secara real time kepada pengguna lain. Dia ini menggunakan hmm, tadi table eh, table user dan conversation. Kemudian eh, misalnya user ingin membuat grup chat atau gimana gitu supaya bisa berdiskusi dengan tim atau komunitas di satu tempat, itu user bisa membuat grup chat. Jadi dia menggunakan eh apa ini namanya? Table conversation partisipan yang tadi bersifat pivot table, merupakan pivot table. Kemudian misalnya hmm, user ingin melampirkan file atau gambar dokumen dalam chat sehingga bisa membagikan informasi visual. Itu juga bisa. Tadi ada di hmm, apa nah di table attachment. Di situ user bisa mengirimkan eh, berbagai jenis file. Kemudian eh, kalau user ingin melihat indikator status itu juga sudah bisa di tabel sebelumnya seperti tadi di message receipt itu user bisa melihat status user lainnya apakah online atau offline atau apakah em, pesan sudah di-read atau belum. Oke. Oke, selanjutnya eh, permasalahan dari fitur chat dalam aplikasi Messenger ini ada satu yakni eh, aplikasi ini tidak bisa menghapus pesan sekaligus. Maksudnya gini, jika di WhatsApp itu kita bisa select beberapa chat dalam kolom chat itu, soalnya pesan satu, pesan dua, pesan tiga, bla bla bla, dan seterusnya kita bisa pilih. Kita select, lalu kita delete. Nah, permasalahannya berbeda dengan em, si Messenger. Messenger ini tidak bisa menghapus pesan sekaligus. Jadi dia ini hanya bisa menghapus pesan satu persatu. Oke, untuk solusi dari permasalahan ini adalah eh, membuat sebuah fitur di mana kita itu bisa mm, select dan delete beberapa pesan sehingga memberikan kenyamanan yang lebih kepada pengguna. Oke,
Di sini data yang saya bawa adalah dari review di Play Store. Ada dua pengguna di sini, yakni Siti Roimah. Dia berkata kalau di aplikasi ini tidak bisa menghapus pesan dengan cepat seperti di aplikasi WA dengan memilih beberapa pesan sekaligus untuk dihapus. Lalu ada pengguna Google yang dia juga mengeluhkan yang hal sama, yakni dia ingin minta ditambahkan fitur yakni bisa menghapus beberapa chat sekaligus seperti ya itu. Kemudian untuk matriks pengukuran keberhasilan dari solusi yang diajukan tadi itu kita bisa menggunakan metrik pengukuran time on task. Jadi digunakan untuk mengatur waktu yang dibutuhkan pengguna dalam menyelesaikan satu skenario tindakan tertentu. Jadi metrik ini salah satu indikator utama untuk mengukur efisiensi sistem dan seberapa cepat UI memfasilitasi tujuan pengguna. Ini disebutkan juga oleh Soro and Lewis dalam bukunya. Bukunya yakni uh, Measuring the User Experience, Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics. Oke, kemudian matriks pengukuran selanjutnya itu kita bisa mengukur dengan eh klik count-nya, seberapa banyak klik yang yang terjadi dalam untuk mencapai tujuan pengguna. Jadi misal semakin sedikit itu semakin baik. Jadi kenapa ini yang digunakan? Karena interaction click count ini itu mengukur efisiensi dari UI dalam tujuannya itu supaya mencapai state akhir itu dengan interaksi yang seminimal mungkin. Itu juga disebutkan oleh si hmm, wait, juga disebutkan di jurnal Enhancing User Management Through Adaptive UI UX oleh Lee et al. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk review dari aplikasi Messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.